Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang surat lamaran untuk kelas 12. Tapi sebelum kita belajar, ada baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk kelas 12 pada semester pertama di kelas 12 ini kita akan membuka pembelajaran dengan materi surat lamaran pekerjaan. Nah, adapun yang akan kita pelajari sudah tercantum di dalam peta konsep yang sudah dibuat. Jadi, di dalam pembelajaran surat lamaran pekerjaan ini, ada beberapa hal yang harus kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah mengidentifikasi isi dan struktur dari surat lamaran. Kemudian, yang berikutnya adalah menyajikan simpulan dari surat lamaran yang disajikan. Kemudian, yang ketiga ada mengidentifikasi unsur kebahasaan. Dan yang terakhir, jika kalian sudah memahami tentang semua isi dan struktur serta kebahasaan dari surat lamaran, maka kalian diminta untuk menyusun surat lamaran. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, dengan harapan pembelajaran ini bertujuan kalian bisa memahami isi dari struktur surat lamaran pekerjaan dengan benar dan menyajikan simpulan, sistematika, dan unsur-unsur isi surat lamaran baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Dan diakhiri dengan menyusun surat lamaran pekerjaan yang sesuai dengan isi, sistematika, dan kebudayaan yang telah disampaikan. Mengapa kita harus mempelajari surat lamaran pekerjaan? Tentunya kalian sudah kelas 12 SMA dan nanti sebentar lagi kalian akan lulus dari sekolah menengah atas ini. Ada beberapa hal yang akan dilakukan setelah kalian lulus dari SMA. Jika kalian tidak melanjutkan ke perguruan tinggi negeri atau sekolah kedinasan lainnya, maka kalian akan memilih melanjutkan sebagai seorang pekerja. Nah, untuk menjadi seorang pekerja, tentunya kalian harus mendapatkan tempat pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan kalian. Oleh sebab itu, di kelas 12 ini kalian mulai belajar untuk membuat surat lamaran pekerjaan yang benar. Adapun karakteristik dari surat lamaran pekerjaan, dari segi isinya adalah berisi tentang permohonan agar diterima menjadi seorang pegawai atau karyawan di perusahaan atau di instansi yang sudah kalian tuju. Lalu, bagaimana jenis surat lamaran pekerjaan itu? Surat lamaran termasuk dengan surat resmi. Ya, mengapa dia termasuk surat resmi? Karena sesuai dengan bahasa yang disampaikan dalam surat tersebut harus menggunakan bahasa formal. Kemudian, bagaimana bentuk surat tersebut? Tentu, surat resmi memiliki sistematika atau urutan atau pengaturan penulisan surat tersendiri yang berbeda dari surat pribadi. Apa yang dimaksud dengan surat lamaran? Surat lamaran pekerjaan itu adalah permohonan untuk memperoleh suatu pekerjaan atau jabatan di sebuah perusahaan atau instansi yang dituju. Surat lamaran berfungsi sebagai langkah pembuka bagi seseorang untuk bekerja di suatu tempat. Nah, karena ini adalah surat resmi, maka isi dari surat lamaran harus singkat, padat, dan tidak bertele-tele, serta langsung pada persoalannya. Oleh karena itu, ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam isi surat lamaran.
Yang pertama adalah jabatan yang diinginkan. Yang kedua, identitas pelamar yang meliputi nama lengkap, usia, status pernikahan, alamat, dan tingkat pendidikan. Dan yang ketiga adalah kualifikasi pelamar, yaitu latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan juga keahlian. Ada beberapa struktur dari surat lamaran pekerjaan yang tentu harus diperhatikan oleh kita bersama ketika akan menyusun atau menulis surat lamaran tersebut. Yang pertama adalah tanggal surat, yang kedua adalah hal, yang ketiga adalah lampiran surat, yang keempat adalah alamat surat, yang kelima adalah salam pembuka, yang keenam isi surat, ketujuh salam penutup, kedelapan tanda tangan, dan diakhiri dengan nama jelas atau nama terang dari si pelamar pekerjaan. Tentu saja, semua surat harus memiliki struktur yang sudah disampaikan dan sesuai serta sistematika, tidak boleh diacak. Adapun hal-hal selain struktur yang diperhatikan dalam surat lamaran, kita juga harus memperhatikan kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah bahasa yang digunakan dalam surat lamaran bersifat baku. Bagaimana dengan bahasa baku itu? Bahasa baku, ciri-ciri bahasa baku yang pertama adalah tidak terpengaruh bahasa daerah. Jadi, dalam surat lamaran, apapun suku kita, apapun dari manapun asal kita, daerah manapun, itu tidak boleh dimasukkan ke dalam surat lamaran. Begitu ya. Jadi surat lamaran itu tidak boleh, atau bahasa dalam surat lamaran itu tidak boleh terpengaruh oleh bahasa daerah. Yang berikutnya adalah tidak terpengaruhi oleh bahasa asing, kecuali memang surat yang diminta menggunakan bahasa asing tertentu, misalnya secara keseluruhan menggunakan bahasa Inggris, atau secara keseluruhan diminta dengan menggunakan bahasa Mandarin. Tapi jika dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia, maka diharapkan tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Yang berikutnya, ciri-ciri surat lamaran yang bersifat baku adalah tidak adanya ragam bahasa percakapan. Kemudian, pemakaian imbuhan harus secara eksplisit atau jelas, dan unsur-unsur kalimat juga harus lengkap, tidak rancu, dan tidak mengandung arti pleonasme. Selain kata baku dan keefektifan kalimat, bahasa dalam surat juga harus menggunakan yang pertama, kata ganti tunggal seperti kata saya. Tidak boleh menggunakan kata aku, hamba, atau beta. Yang santun dan biasa digunakan adalah menggunakan kata saya. Kemudian ada kata sapaan orang kedua sebagai bentuk penghormatan. Kita tidak boleh menggunakan kata dia, kamu, mereka. Gunakanlah kata sapaan orang kedua yang dalam bentuk penghormatan seperti bapak atau ibu. Kemudian kalimat yang bertujuan. Kalimat yang bertujuan di sini maksudnya adalah ketika kita membuat sebuah surat lamaran pekerjaan, kita harus menyampaikan tujuan dan maksud dari pembuatan surat lamaran tersebut. Kemudian yang berikut adalah ungkapan rasa ketertarikan terhadap pekerjaan yang dilamar. Ketika kita ingin melamar sebuah pekerjaan, haruslah mencantumkan kalimat atau ungkapan rasa ketertarikan mengapa atau alasan mengapa kita mau melamar di perusahaan atau di lembaga tersebut. Kalimat perinci ketika berkaitan dengan diri sendiri. Ketika kita menjelaskan tentang biodata kita, kita harus menjelaskannya secara jelas dan tidak bohong atau tidak palsu. Jadi secara nyata dan jelas. Dan juga kita harus memberikan kalimat pengharapan, ya, kalimat penutup mengucapkan terima kasih. Berikut ini adalah contoh-contoh dari pembuatan surat lamaran pekerjaan. Ya, di sini dapat kita lihat bahwa surat lamaran yang dibuat di sini harus sesuai dengan struktur dari surat lamaran tersebut. Yang pertama di paling atas bisa kita lihat bersama-sama, yaitu adalah tempat dan tanggal pembuatan surat.
Ya. Kemudian di baris kedua atau di bawahnya kita mencantumkan lampiran. Ya, lampiran itu adalah berapa halaman atau berapa lembar surat yang kita kirimkan. Kemudian ada perihal atau hal. Nah, ini adalah berisi tentang apa yang kita sampaikan dalam surat tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah alamat yang kita tuju. Nah, di sini kita harus menyebutkan penghormatan kepada orang yang kita tuju, yaitu dengan yang terhormat, ya, atau yang biasa disingkat YTH. Kemudian alamat dari si penerima surat. Kemudian ada kata pembuka atau salam pembuka, ya, karena ini adalah surat lamaran pekerjaan. Dan tentu saja orang yang menerima surat tersebut kita tidak mengetahui agamanya, maka untuk bersikap secara umum kita menggunakan kata dengan hormat. Kemudian di sini adalah contoh surat lamaran pekerjaan yang didapat berdasarkan iklan, ya, berdasarkan iklan. Maka pembuatannya kalimatnya seperti ini. Ya, berdasarkan iklan lowongan pekerjaan yang dimuat harian Medan Post tanggal 20 Oktober 2007, PT Mulia Jaya membutuhkan 5 orang karyawan dalam bidang pemasaran. Sesuai dengan bidang pekerjaan tersebut, dengan ini saya, nah, ini termasuk dalam termasuk dalam isi surat. Ya, isi surat. Kemudian di sini disampaikan juga biodata kita, ya. Kemudian di sini masih dalam isi surat juga, masih bagian dalam isi surat. Karena ini surat lamaran, maka kita mengajukan di sini menyampaikan bahwa di sini ada hal-hal yang kita lampirkan, berkas-berkas yang kita lampirkan. Ya, ada ijazah, ada sertifikat kursus komputer, kemudian KTP dan hal-hal lain yang kita butuhkan, gitu ya. Nah, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya ajukan. Atas perhatian Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Nah, ini adalah penutup dari isi surat, ya. Kemudian hormat saya adalah salam penutup, dan di bawahnya ini adalah nama jelas atau nama terang, gitu ya. Nah, demikian penjelasan tentang surat lamaran pekerjaan. Semoga paham, dan kita akan lanjutkan ke penjelasan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.